Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai persaingan antara minyak sawit dengan minyak nabati, terutama yang ada di Eropa, khususnya minyak rapeseed. Jadi sekarang ini alhamdulillah harga kelapa sawit TBS tinggi, harga CPO-nya juga tinggi. Karena ini tentunya berkaitan erat dengan adanya berbagai isu dunia. Saat ini seperti Anda ketahui di dunia terjadi krisis energi yang paling berat bisa kita lihat di negara Lebanon, sampai negara itu listriknya dimatikan, digilir dan sebagainya. Kemudian di beberapa negara juga mengalami krisis listrik ini atau energi. Tidak lepas pula negara tetangga kita Singapura, ya, karena pasokan gasnya juga menyebabkan krisis energi. Berkaitan dengan energi ini, tentunya negara kita mempunyai energi yang terbarukan, yaitu salah satunya adalah minyak kelapa sawit. Tentunya ini menjadi salah satu andalan Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan energi kita. Ini yang menjadi latar belakang mengapa akan kita bahas ini. Berikutnya adalah di beberapa kesempatan yang lalu saya menemukan di beberapa channel YouTube maupun stasiun TV di Jerman, nah itu juga sering menyampaikan berita-berita yang nampaknya luar biasa. Jadi yang saya lihat waktu itu adalah pengendalian gulma dengan menggunakan bahan yang diekstrak dari tanaman rapa, nah, gitu. Kemudian juga dari tanaman rapa ini menghasilkan plastik yang dapat terdekomposisi, digigirable. Kemudian dapat dibuat yang lain-lain begitu, termasuk juga tadi plastik yang mudah terdegradasi. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan dalam persaingan minyak dunia itu kan selalu disebutkan minyak rapeseed, minyak bunga matahari, sunflower, kemudian minyak kedelai, soybean. Nah, tapi kalau yang minyak rapa ini kita masih meraba-raba. Apa sih minyak rapa? Jadi kita dalam persaingan ini harus bisa melihat situasi kompetitor kita. Jadi kompetitor kita ini kehebatannya apa sih kan gitu dibandingkan dengan kelapa sawit. Apakah kelapa sawit juga tidak bisa memerankan yang sedemikian? Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi rapa, ini minyak rapa, atau ini gambarnya setelah saya cari-cari ternyata tanaman rapa atau yang di Jerman itu sering disebut Rafflasen, nah, rapa. Tadi kan rapeseed rapa. Gitu. Jadi tanamannya seperti yang terlihat di slide ini. Makanya kita bahas sekarang rapa itu apa sih, ya gitu, dan apakah gerangan yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita lihat kita surfing berselancar di dunia maya,
kalau di negara-negara Eropa itu adalah menanam tanaman rapa ini hal yang biasa. Jadi ini gambarannya, ini di pedesaan, di gambarnya ada rumah sekelilingnya ya menanam tanaman rapa ini ya biasa, seperti kita juga menanam kelapa sawit, di sekeliling kita juga banyak tanaman kelapa sawit. Nah, jadi ini nanti head to head kita bandingkan bagaimana perannya gitu, bagaimana sejarahnya. Karena tentu saja kita kalau minyak kelapa sawit kita mau masuk ke Eropa itu menghadapi tantangan yang sangat berat. Ada beberapa hambatan, ada apa namanya, black campaign, negatif campaign, bagaimana hubungannya dengan kesehatan, dengan apa rusaknya hutan gitu. Ya. Jadi coba kita lihat itu dalam rangka persaingan head to head ini. Nah, di Eropa salah satunya adalah tanaman rapa ini. Jadi di sana juga sudah banyak nanam apa ini udah dari dulu gitu. Nah, ini bagaimana situasi persaingannya tentunya. Coba kita lihat. Nah, jadi kita menghadapi beberapa apa namanya terminologi. Ada yang menyebut rapa. Di Jerman tadi yang saya sebutkan Rafflasen. Ada rapeseed. Nah, tadi sudah saya sebut. Ada canola, menyebutnya canola. Apakah barangnya itu sama atau memang berbeda? Mari kita kaji bareng-bareng dari berbagai literatur sumber yang ada. Nah, ternyata kalau setelah kita cari-cari, ternyata rapa itu mengacu pada kubis-kubisan, ternyata tanaman kubis-kubisan tadi itu. Memang kalau kubis kita kan kita lihat nampak. Jadi rapa ini adalah nama latinnya sebagai standar ya, kalau kita mencari spesies di tanaman itu adalah standar nama latin. Jadi nama latinnya ternyata Brassica napus. Brassica napus. Nah, ini berasal dari mana? Ini kubis-kubisan ya. Dari persilangan Brassica rapa silangkan dengan Brassica oleracea. Nah, dari namanya sudah yang belakang ini oleracea, olein, mengandung minyak yang pasti lebih banyak. Nah, jadi persilangan ini secara alami, sehingga kalau di alam yang Brassica napus ini apa sangat jarang. Ini karena sebagai persilangannya tadi. Nah, ini kan Brassica rapa itu genonomnya AA, 2N, 2X-nya sama dengan 18. Kalau oleracea 20. Nah, jadi Brassica napus itu tumbuhan amfidiploid. Nah, sehingga 2N sama dengan 4N, tapi sama dengan 38. Nah, sifat ini ada namanya bianual, ada ini sehingga cocok untuk daerah subtropis. Nah, di Eropa sana subtropis, sehingga tidak heran ya yang ditanam yang cocok di sana tentunya ya inilah yang mempunyai manfaat yang lumayan banyak kan gitu. Satu, kenapa mereka nanam itu karena cocok di subtropika. Jadi ini tanamannya kubis-kubis kan Brassica napus. Gambarnya tadi yang awal kami sampaikan. Nah, kemudian kalau kita cerita bedanya dengan rapa dengan rapeseed ini tadi, kalau minyaknya itu diambil dari bijinya memang. Ya, jadi bijinya ini secara mekanik dihancurkan, kemudian diekstraksi. Secara umum oleh semua Brassica minyaknya disebut minyak rapeseed. Tidak hanya yang Brassica napus, termasuk Brassica yang lain itu disebut minyak rapeseed. Nah, jadi oke ya. Jadi kalau sejarahnya demikian ya, dimulai di abad pertengahan tentunya ini digunakan untuk minyak lampu sebenarnya. Tetapi tidak untuk dikonsumsi, tidak dimakan. Karena apa?
mengandung asam erokat yang sangat tinggi, yaitu sekitar 50%. Dan ini konon juga mengganggu otot jantung. Nah, oleh karena itu di awal-awal ini kultivar Rava yang menghasilkan minyak ini disebut high erosic acid rapeseed. Nah, ini yang tinggi. Jadi di awal-awal kultivarnya menghasilkan itu tadi asam erokat yang tinggi. Jadi ini sejarahnya kenapa disebut rapeseed. Nanti habis ini kita jelaskan mengapa disebut canola, minyak canola. Ya, berikutnya. Kemudian pada tahun 60-an breeder di Kanada ini menemukan mutan Rava dari ras lokal Brownowski asal Polandia. Nah, yang mengandung sangat sedikit, hampir 0% asam erokat. Nah, tentunya ini kan beda dengan yang awal tadi kultivar, dan ini nanti pada akhirnya akan dipatenkan. Nah, oleh karena ini dikenal dengan namanya, makanya yang tadi high, makanya ini adalah low erosic acid rapeseed. Nah, jadi yang di awal-awal tadi high, ini low, asam erokatnya rendah. Kemudian penelitian-penelitian berikutnya menghasilkan juga yang selain kultivar asam erokatnya rendah, tapi juga glukosinolatnya rendah. Yang ini akan menyebabkan tidak, kalau tinggi kan rasa minyaknya pahit. Nah, oleh karena itu habis ini melebar digunakan sebagai kegunaan yang banyak minyaknya ini. Ya, bahkan untuk yang pakan ternak. Nah, ini jadi yang digunakan adalah bijinya. Oleh karena itu ini karena dimulai di Kanada oleh breeder-breeder di Kanada tadi pada tahun 70-an, nah ditemukanlah mulai dipatenkan, ditemukan ini yang low erosic acid ini, makanya untuk membedakan. Nah, karena ini kan katanya biar beda kualitasnya lain, sehingga dinamakan Canadian oil low acid, kan gitu, dan disingkat canola. Itulah sejarahnya. Nah, jadi ya Rava, rapeseed, Canadian oil, low acid, canola itu ya ada sejarahnya, ada hubungannya. Ya. Dan ini dinamakan ini sebagai brand, bahwa kalau menggunakan rapeseed ya dikiranya kualitasnya rendah. Dan di sini kan dalam rape itu kan pemerkosaan atau dipaksa gitu kan, konotasinya juga jelek karena dari minyaknya itu ya dipaksa secara mekanik, diekstraksi dan sebagainya. Kalau namanya lebih enak, minyak canola, jadi kan gitu. Ini sebuah brand bahwa dari awalnya tadi minyak Rava ya, Rava, rapeseed, Canadian oil, low acid, kan gitu. Jadi ini sejarahnya. Nah, kemudian kalau tadi kita cerita yang kita lihat di TV, yang saya lihat tadi itu adalah penggunaan untuk mulsa, pengganti plastik mulsa. Jadi di dalam tanaman Rava ini dicari untuk membuat cairan mulsa, pengganti mulsa plastik. Nah, ini kan luar biasa. Pertanyaan saya, apakah sawit nggak bisa kan gitu? Ya, ternyata setelah kita lihat di pustaka-pustaka ini tadi, memang kegunaannya tanaman Rava ini banyak juga, umbinya untuk sayuran. Kalau brassica yang lain itu jelas untuk sayuran. Kemudian pakan ternak jelas juga. Kemudian kandungannya ini kan ada ada asam linoleat, asam alfa linoleat. Nah, ini digunakan campuran untuk menggoreng minyak tadi itu dan pembuatan margarin. Nah, dan seperti juga minyak kelapa saya digunakan untuk bahan bakar biodiesel juga gitu. Samanya gitu. Kemudian dipakai untuk pelumas, selak, cat, lilin, farmaseutika, emulgator tadi yang kita bicarakan ini, campuran plastik yang kita, dan sabun tentunya. Semua ini menurut saya di kelapa saya juga bisa ada.
Nah, sehingga tinggal kita sekarang head to head gitu. Jangan dikira yang tanaman lain nggak bisa, juga bisa mestinya kan begitu. Jadi ini karena tadi saya bilang karena persilangannya tadi cocoknya ada di subtropika di Eropa sana ya sana kelapa sawit cocoknya di tempat kita ya kita mempromosikan kelapa sawit ya kita teliti kita cari manfaat-manfaatnya yang berguna bagi kehidupan manusia ya sana pakai sana nggak apa-apa sini juga sini tetapi jangan menjelek-jelekan sawit begini begono begini merusak hutan kemudian emangnya yang sono dulu nggak merusak atau cuma kan gitu ya dari kegunaannya juga ya bisa sama. Nah, sekarang kita lihat yang lain kita dalam persaingan yang terakhir ya. Nah, ternyata kalau lihat produktivitasnya, nah, ini kan kelapa sawit lebih unggul dalam menghasilkan minyak sawit. Artinya apa? Dalam luasan yang sedikit kita bisa menghasilkan hal yang sama. Dalam 1 hektar ya kelapa sawit bisa minyaknya 3,5 ton. Nah, tapi kalau rapeseed 0,8 ton per hektar. Jadi dan di samping itu kita nanamnya sekali nanam selama 25 tahun 30 tahun. Nah, kalau rapeseed ini kan berganti-ganti setiap musimnya kan gitu. Sehingga dalam persaingan ini juga harus dilihat aspek-aspek yang lain gitu. Jadi ini gambaran kita bahwa kelapa sawit juga mempunyai keunggulan dan yang paling penting juga mempunyai produktivitas yang tinggi. Mudah-mudahan ini bisa menggambarkan kita apa itu canola, rapeseed dan tanaman rapa itu bisa menambah informasi kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.